Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsna Agratia. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan mata kuliah struktur data dengan tema pembelajaran yaitu array. Untuk pengertian array sendiri, array merupakan kumpulan nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu dan menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Jadi pada bahasa pemrograman C++ ini, tipe untuk array itu harus sama. Jika kalian ingin integer maka harus integer, jika ingin string maka harus string. Array itu memiliki ukuran, kemudian memudahkan manipulasi data. Kemudian sifat array merupakan struktur data yang statis, yaitu jumlah elemen yang ada harus ditentukan terlebih dahulu dan tak bisa diubah saat program berjalan. Masing-masing elemen variabel mempunyai sebuah nilai indeks. Setiap elemen array mampu menyimpan satu jenis data, yaitu variabel. Dimensi array dibagi menjadi dua, yaitu array berdimensi 1, kemudian array multidimensi. Untuk array satu dimensi, larik satu dimensi merupakan tipe data yang sering digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang sama tapi memiliki indeks yang berbeda, serta pengisian elemen larik dilakukan melalui indeks. Indeks larik secara umum dimulai dari 0. Berikut ada bentuk penulisannya. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan tipe data variabel, contohnya int, kemudian kurung siku jumlah elemen. Kita bisa masukkan 3 atau 2. Seperti contoh yang di bawah ini. Ada contoh yang pertama, ada integer nilai 1 kurung siku 2, di mana kita akan membuat array dengan panjang 2. Kemudian yang kedua, integer nilai 2 kurung siku 3 sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, di mana kita akan membuat array dengan panjang 3 yang akan diisi dengan angka 1, 2, 3. Kemudian ada perbedaan antara variabel biasa dengan array. Untuk array sendiri, perbedaannya seperti di bawah ini. Array itu memiliki indeks yang dimulai dari 0, kemudian diikuti dengan elemen. Contohnya kan tadi kita memasukkan array 1, 2, 3. Maka indeks yang pertama itu 0 itu adalah angka 1. Kemudian indeks yang ke-1 adalah angka 2. Indeks kedua adalah angka 3. Ini untuk contoh programnya. Di sini seperti tadi yang bilang, array harus dideklarasikan pertama kali atau harus dideklarasikan dulu baru bisa digunakan. Di sini kita contohnya dia membuat sebuah array integer dengan panjang dengan indeks 10. Di mana kita membuat sebuah variabel i itu untuk iterasi dan x itu untuk memasukkan. Di sini kita baris pertama ini kita harus memasukkan data yang akan diinputkan, kemudian kita akan melakukan sebuah iterasi di mana i akan menyimpan data dan x akan melakukan sebuah iterasi. Kemudian data akan di-outputkan pada baris ke yang ini. Untuk fungsi gets ini adalah agar terminal tidak close dengan sendirinya. Kan ke codingan yang paling bawah, soal paling bawah. Di sini saya membuat sebuah codingan C++ sederhana dengan menghitung rata-rata nilai per mata kuliah. Di sini kita input name dan nama dan jumlah mata kuliah minimal 2, dan sini ada maksimalnya 100. Kita contohkan 2 saja. Kemudian nilai yang pertama adalah 80, nilai yang kedua adalah 90, dan rata-ratanya akan menjadi 85,00. Untuk code-nya akan saya jelaskan secara singkat. Di sini kita menggunakan library sebagai berikut. Kemudian kita membuatkan sebuah konstanta untuk membatasi jumlah maksimum mata kuliah. Kemudian kita membuat sebuah struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung IPK dari array nilai.
Kemudian ada fungsi untuk membersihkan buffer input setelah error. Kemudian di sini adalah integer main, yaitu intinya adalah deklarasi variabel bertipe mahasiswa. Kemudian input data mahasiswa, input dan validasi jumlah mata kuliah. Kemudian ada input dan validasi nilai setiap mata kuliah. Kemudian kita menghitung IPK dan menampilkan hasil berupa output ini tadi, nilai mata kuliah, MK1, 2, kemudian rata-rata IPK.